Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Hari Satria akan menjawab pertanyaan. Pertanyaan ujian dari mata kuliah Sistem Lembaga Keuangan. Yang pertama, perbedaan bank syariah dan bank konvensional. 1. Terletak pada akad. Di bank konvensional, akad yang dipakai hanya simpan dan pinjam saja. Sedangkan di bank syariah, akad yang dipakai disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Yang kedua, aspek legalitas. Di bank konvensional diatur oleh undang-undang perbankan atau undang-undang positif yang dikeluarkan negara. Sedangkan di bank syariah, di samping diatur undang-undang perbankan syariah, juga harus mendapatkan legalitas dari Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah. Yang ketiga, usaha yang dibiayai. Di bank syariah hanya memberikan pembiayaan kepada usaha yang halal-halal saja. Sedangkan di bank konvensional, asal mendapat keuntungan akan mereka beri pembiayaan. Yang keempat, penyelesaian sengketa. Di bank konvensional, penyelesaian sengketa diselesaikan oleh pengadilan negeri. Sedangkan di bank syariah, penyelesaian sengketa diselesaikan oleh BAMUI atau Bazarnas. Yang kedua, pengertian mudarabah menurut istilah dan bahasa. Mudarabah menurut bahasa berasal dari daraba yang berarti berjalan atau memukul. Sedangkan menurut istilah, iaitu kerjasama yang dilakukan dua pihak atau lebih, di mana satu pihak menjadi pemodal, sedangkan pihak yang lain menjadi pelaku usaha. Rukun mudarabah. 1. Pelaku akad. 2. Objek akad. 3. Ijab dan kabul. Pembagian akad mudarabah. 1. Mudarabah mutlakah, iaitu pemilik dana memberikan kebebasan kepada mudarib untuk menjalankan usaha. Yang kedua, mudarabah muqayyad, iaitu dalam mudarabah muqayyad, sahibul mal memberikan batasan-batasan kepada mudarib dalam menjalankan usaha. Dasar hukum mudarabah terdapat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 98. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Bukanlah sesuatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. 3. Pengertian musyarakah menurut bahasa dan istilah. Musyarakah menurut bahasa iaitu pencampuran atau perkongsian. Sedangkan menurut istilah, musyarakah adalah perkongsian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam melakukan kerjasama dengan tujuan mencari keuntungan. Bentuk-bentuk musyarakah. 1. Syirkah abdan. 2. Syirkah inan. 3. Syirkah mudarabah. 4. Syirkah wujuh. 5. Syirkah muwafadah. Rukun musyarakah. 1. Pelaku akad. 2. Objek akad. 3. Ijab dan kabul. Dalil musyarakah terdapat dalam Al-Quran surah Sad ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna kathiran minal khulata'i yabghi ba'duhum ala ba'din illa alladhina amanu wa amilus solihat. Artinya, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal sedikit, dan amat sedikitlah mereka ini. Pengertian jual beli murabahah menurut bahasa dan istilah. Murabahah menurut bahasa kelebihan, sedangkan menurut istilah jual beli dengan menyebutkan berapa harga modal dan keuntungan. Rukun murabahah. 1. Pelaku akad. 2. Objek akad. 3. Ijab dan kabul. Dalil murabahah. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pengertian jual beli salam menurut bahasa dan istilah. Jual beli salam menurut bahasa berasal dari kata taslim yang berarti menyerahkan, sedangkan menurut istilah salam adalah jual beli pesanan dengan pembayaran dilakukan di awal dan penyerahan barang dilakukan di akhir. Rukun jual beli salam: 1. Pelaku, 2. Objek akad, 3. Ijab dan kabul. Dalil jual beli salam. Bismillahirrahmanirrahim. Man aslafa fi tamrin fala yuslif fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lumin. Barang siapa melakukan jual beli salam, maka hendaknya dia memesan dalam jumlah takaran yang diketahui dan timbangan yang diketahui Pengertian jual beli istisna menurut bahasa dan istilah. Jual beli istisna menurut bahasa berasal dari kata sana'a yang berarti membuat, sedangkan menurut istilah jual beli pesanan dengan pembayaran bisa di awal dan juga di akhir dan bisa juga dicicil, dan penyerahan barang dilakukan berdasarkan kesepakatan. Rukun jual beli istisna: 1. Pelaku, 2. Objek akad, 3. Ijab dan kabul. Dalil jual beli istisna. Pengertian 7. Pengertian ijarah menurut bahasa dan istilah. Ijarah menurut bahasa berasal dari kata al-ajru yang berarti upah, sedangkan menurut istilah adalah perpindahan manfaat suatu barang atau jasa dengan adanya upah. Rukun ijarah. Pelaku, 2. Objek akad, 3. Ijab dan kabul. Dalil ijarah. Lapan. Pengertian menurut bahasa dan istilah. Menurut bahasa, ran berarti tetap, sedangkan menurut istilah ran adalah akad pinjaman yang disertai dengan barang jaminan. Rukun ran: 1. Pelaku, 2. Objek, 3. Ijab dan kabul. Dalil ran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun ma'budah. Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. 9. Pengertian wadiah menurut bahasa dan istilah.
Menurut bahasa, wadiah adalah titipan, sedangkan menurut istilah adalah yang pertama. Menurut ulama Hanafi, mengikut sertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas maupun melalui isyarat. Yang kedua, menurut jumhur ulama, mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Rukun wadiah: 1. Pelaku. 2. Objek. 3. Ijab dan kabul. Dalil wadiah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'ad dalladzi au tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah. 10. Pengertian qard menurut bahasa dan istilah. Menurut bahasa, qard adalah sesuatu yang diberikan untuk dibayar, sedangkan menurut istilah, menurut mazhab Syafi'i, memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang dan ia perlu membayarnya kembali. Rukun qard: 1. Pelaku. 2. Objek. 3. Ijab dan kabul. Dalil qard. Bismillahirrahmanirrahim. Man zalazi yu'ridullaha qardan hasanan fayudaifahu ad'afan katsira. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah pinjam yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Mungkin sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.